Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4. Materi pelajaran Allah penolongku yang setia, pelajaran 3. Ibu berharap kalian semua tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Naaman yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-19. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi Naaman mengalami sakit kusta. Ada seorang gadis Israel yang ditawan tinggal di rumah Naaman. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Gadis ini berkata kepada nyonyanya bahwa di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit tuannya Naaman. Istri Naaman menceritakan hal ini kepada Naaman. Lalu pergilah Naaman beserta para pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Setibanya mereka di rumah Elisa, Elisa menyuruh pelayannya untuk memberitahu Naaman agar Naaman pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali, maka ia akan sembuh dari kustanya. Naaman pun menjadi marah karena Nabi Elisa tidak menemuinya, bahkan menyuruhnya mandi di sungai Yordan yang kotor. Tetapi para prajurit Naaman memohon Naaman agar mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Maka turunlah Naaman dan ia mandi 7 kali dalam sungai Yordan sesuai perkataan Nabi Elisa. Dan lihatlah, Naaman pun sembuh. Hati Naaman tentunya sangat senang. Naaman memanggil para pasukannya kembali menemui Nabi Elisa. Naaman berkata kepada Nabi Elisa, "Terimalah kiranya pemberian dari hambamu ini." Tetapi Nabi Elisa tidak menerimanya. Karena bukan Nabi Elisa yang menyembuhkan Naaman, tetapi Tuhanlah yang telah memberikan kesembuhan bagi Naaman. Maka pulanglah Naaman bersama seluruh pasukannya kembali ke Aram. Dari kisah ini kita belajar bahwa Naaman yang seorang panglima besar dan bisa mengalahkan banyak musuhnya, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Hanya satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya, yaitu Allah. Kisah Naaman ini juga mengingatkan kita bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, kita tetap membutuhkan pertolongan Allah. Orang kaya atau miskin, pemerintah atau rakyat, tua dan muda, bahkan anak-anak, semuanya membutuhkan pertolongan Allah. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak peristiwa yang kita alami yang membuat kita menyadari betapa Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita sakit, kita pergi ke dokter, diperiksa, lalu diberi obat. Kita pun harus beristirahat. Selain itu, kita perlu berdoa supaya apa yang sudah kita lakukan diberkati oleh Tuhan dan akhirnya Tuhan memulihkan kesehatan kita. Ibu memberikan contoh yang lain lagi. Allah memberi kita hikmat sehingga mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Mengingatkan supaya kita jujur ketika sedang menghadapi ulangan, bersyukur atas makanan dan minuman serta keluarga. Nah, pertolongan Allah membuat kita harus bersyukur kepadanya. Pertolongan Allah itu menunjukkan bahwa
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah sebagai sumber pertolongan tidak hanya menolong kita ketika sedang dalam keadaan sehat, tetapi juga ketika kita sakit. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam keadaan susah. Bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat hebat dan luar biasa. Untuk itu, Ibu mengajak anak-anak semuanya untuk percaya kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, karena hanya Dialah satu-satunya pertolongan kita yang abadi. Nah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Anak-anak, untuk mengakhiri materi pelajaran hari ini, Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami sangat berterima kasih untuk setiap pertolongan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami sangat terbatas. Kami selalu membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, karena Engkau selalu menyertai dan menolong ketika kami sehat atau sakit, ketika kami gembira atau sedih. Bahkan dalam setiap keadaan hidup kami, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.